Oke, buat yang UAS cyber security itu ini ya ada sama di materi penetration testing yang terakhir ada di. Nah, buat yang cyber security itu dari step 4 sama step 5. Jadi step 4-nya tuh buat security control, di sini tulisan probability-nya apa, terus kontrolnya apa. Maksudnya itu tuh cara memperbaikinya lah gitu, kontrol tuh. Terus ini ada hardening recommendation. Ini tuh buat memperkuat sistemnya gitu. Ini aja dulu lah, step 4 dulu. Saya tadi udah bikin ya si security control buat web sendiri dulu. Di sini tuh web sendiri tuh kan ada ini nih, ada 5 vulnerability-nya tuh. Pertama, X-Content Type, ini yang nggak ada label. Kontrolnya set header di next config.js. Saya udah lakuin ini nih. No. Kita giniin. Saya udah mengaplikasikan ya, mengimplementasikan ini tuh X-Content Type ini di nextconfig.mjs. Di MJS di sini tuh biasanya sama aja sih, M2 modul kan. Terus value-nya tuh non-snip tuh jadi gak usah ditebak-tebak lah gitu lah. Kalau saya ngirimnya gambar ya gambar gitu, si browser gak usah nebak-nebak. Udah kan nih setnya X-Content Type ini option value-nya non-snip. Terus yang kedua, timestamp disclosure Unix. Timestamp disclosure Unix. Kayaknya bukan ini deh. Timestamp option. Oh, ini tuh buat yang ini nih, kebalik nih. Kita copy ke sini. Ini sini. Ini sini. Darat. Terus putihkan, mana putih? Gitu. Salah nih. Nah, ini buat yang missing anti click jacking header, saya udah tambahin nih. Jadi gak ada ya X-frame-nya saya ini di deny ya. Biasanya anti click jacking header tuh masuknya ke sini nih, X-frame action saya tolak, jadi gak ada nantinya click jacking gitu. Jadi udah ditambahin nih anti click jacking. Terus buat ini CSP ya, Content Security Policy. Saya udah nambahin Content Security Policy berarti ya. Ini. Disimpan di sini dulu. Itulah beresinnya berarti. Gini dulu aja. Ini CSP. Saya udah nambahin. Ini tuh ada di dalamnya tuh default source, jadi bawaannya berarti self tuh sendiri, berarti dari saya sendiri dari lokal. Terus image-nya dari lokal sama terus data HTTPS script langsung ke script. Ini dari saya sendiri berarti gak ada sumber yang lain. Terus unsafe inline, jadi gak ada JavaScript yang inline. JavaScript yang inline tuh yang kayak gini nih, script misalkan. Ini di mana nih?
Nah, ini misalkan script. Ini. Nah, nggak ada si JavaScript yang kayak gini nih. Jadi semuanya di dalam file gitu lah. Nggak ada di bagian yang client. Unsafe inline, terus unsafe Apple tuh kalau gak salah buat apa ya? Langsung aja style src, berarti semua CSS-nya dari saya sendiri, terus gak ada CSS inline kayak tadi, JavaScript inline gak ada CSS inline, terus ini connection src-nya, connection source-nya dari saya sendiri, terus dari Cloudinary ini buat database foto ya saya. Terus ada Prime Manchester, non base Yuri dari sendiri ya, ini dari saya sendiri pump actionnya. Nah gitu, konten CSP yang saya terapin. Jadi ini udah ya 3 nih. Yang satu is content type option header missing, terus missing anti click using header, terus ada CSP. Udah, ini udah ke solve solusinya gitu. Terus tinggal 2 ini berarti application error disclosure. Ini kebalik nih. Ini harusnya di atas. Ya, kan. Nah, jadi ini saya tadi udah ubah. Nah ini buat yang application error disclosure. Jadi tadinya saya tuh kalau misalkan si username sama si passwordnya nggak ada, saya langsung ngirim errornya. Username misalkan nggak ada, ini tuh dari database-nya ngirimnya. Jadi harusnya tuh apa ya, ngirimnya tuh bukan dari database-nya tapi dari backend lah gitu. Ada dari front end-nya maksudnya, dari front end-nya. Jadi bukan dari database-nya langsung. Nah ini saya udah ubah ke nol. Jadi nggak ada ngirimin error apa-apa di database-nya tuh. Kirim aja nol gitu. Kalau misalkan si ininya tuh nggak ada, nanti di verifikasi lagi dari backend-nya baru dikirim ke front end. Jadi dari backend lah gitu si notifikasi si user gak ada atau si passwordnya salah gitu. Ini udah save error handlernya, penanganan errornya udah dibetulin jadi nol, jadi gak ngirim apa-apa gitu. Terus ini buat yang ini timestamp disclosure, jadi nampilin waktu. Saya tadinya langsung aja gitu dari created ad, ini tuh waktu ya, isinya tuh waktu, langsung ke string. Jadi nampilin langsung ISO-nya gitu, format ISO, format waktu ISO. Nah ini saya udah diperbarui lagi, jadi misalkan si ininya tuh nggak ada, palsy ya, nanti ngirim ini, terus di convert, terus di di split tuh dibagi dipisahin sama T-nya tuh dipisahin. Apakah ini tuh adaan? Kalau ada, ini kirimnya tuh ini format ISO yang ada T-nya kalau nggak salah di tengah-tengahnya tuh. Terus kalau misalkan nggak ada ya kirimnya 0 gitu. Jadi ya salahnya tuh langsung kirim aja format ISO-nya gitu, format ISO mentahannya. Ini tuh di mana sih, page guys news ya gitu. Ini udah dibenerin, jadi udah difilter sama formatnya tuh udah diberesin lah. Jadi nanti tuh ngirimnya tuh
Waktu tuh waktu asli. Kalau WIB ya WIB gitu. Kalau Wita ya kalau Wit gitu. Gak ngirim si timestampnya, gak ngirim dari dalam format ISO gitu. Oke, gitu aja. Oh ini nih terusannya. Sama kayak tadi ya. Yang timestamp disclosure ini udah. Jadi ini buat apa, ini vulnerability-nya. Ini kontrolnya. Solusinya gitu. Solusi dari kelemahan-kelemahan yang ini. Nah, gitu aja buat web sendiri. Oke, yang kedua itu security controlnya JSOP. Ini vulnerability-nya, nih kontrolnya. Kalau misalkan yang ini satu yang kedua sama ya kayak yang yang web sendiri. Itu tuh yang pertama tuh content type header missing, tinggal reset headernya. Kan JSOP tuh kalau gak salah PHP ya ininya. Jadi beda ya. Pokoknya tinggal reset headernya, jadi ditambahin ini X content type option -2 run snip, terus timestampnya disclosure timestamp disclosure yang buat masalah ini tuh ya tinggal di title dan format sebelum direspon. Jadi formatnya tuh format waktu kita sendiri, bukan waktu dari server. Nah, buat private IP disclosure pakai reverse proxy. Reverse proxy itu jadi jembatan buat antara si backend sama yang server. Nah, jadi salah satu fungsinya tuh buat generate ini ngegenerate IP private apa IP internal gitu. Jadi IP-nya tuh IP public. Yang asalnya misal kayak gini, jadi gini kan. Ini mah dia sih. Pokoknya jadi IP public lah gitu. Jadi nggak pakai IP private lagi. Nah, itu salah satu guna dari reverse proxy, bisa pakai Nginx atau Apache. Terus ada masalah vulnerability JS library. Ini tuh tinggal di-update aja kan ya. Update library, terus gunakan npm audit. Jadi tinggal npm audit, nanti di-update. Ada maksudnya bukan di-update, kalau gak salah itu tuh nampilin update-nya. Kalau misalkan pakai ini langsung dibenerin update-nya. Langsung dibenerin. Kalau misalkan ada yang harus di-update, langsung dikerjain gitu pakai npm audit fix. Tinggal di-edit doang gitu mah. Terus ada session ID yang ditulis di URL kan. Kayak gini nih. URL di atas. Tinggal di ini si ID-nya tuh pakainya cookie. Nah, terus udah pakai cookie itu pakai ini nih. Atributnya tuh HTTP only, secure, sama same site. Jadi HTTP only itu hanya lewat HTTP, jadi gak bisa lewat JS kalau misalkan ada yang masuk gitu. Cookie-nya tuh gak bisa gak bisa dilihat di JS di JavaScript gitu. Bisanya cuma di jaringan. Nah, terus secure buat yang HTTPS. Jadi kalau misalkan masih bisa nih lewat HTTP, nantinya dilihat si session tuh. Nah, ini fungsinya secure. Dia lebih aman lagi gitu. Ini HTTPS lah. Ini HTTP kan, ini HTTPS secure tuh. Nah, same site tuh jadi cookie tuh cookie itu hanya dikirim dari
situs yang ini misalkan ya dari situs yang ini misalkan situsnya tuh udah ditentuin A gitu. Kalau misalkan nanti ngirim ya pasti diterima kan ya. Alhamdulillah. Pasti diterima. Nah, kalau misalkan situs kan udah di set nih A nih situsnya tuh. Terus ada yang ngirim dari B. Ya, otomatis cross uncheck. Apa ya kali? Kali. Cross mark. Nah, kalau misalkan ngirimnya dari B, ya otomatis ditolak gitu. Samsa itu. Jadi pakainya cookie kalau session tuh. Jadi cookie itu semacam data kecil lah gitu yang isinya tuh session. Daripada tulis di URL mending pakai cookie gitu. Terus buat SQL injection tuh pakai salah satu solusinya pakai prepare statement. Kan yang normalnya tuh ini nih SQL tuh ini nih command SQL tuh. Nah ini bahaya ya kalau misalkan ya penetration testing lah yang kemarin itu tuh kalau misalkan ditambahin 1 mana ya di sininya kalau nggak salah di mananya. Nah kalau misalkan ditambahin 1 sama dengan 1 kan true ya, jadi bisa masuk lewat bypass. Kalau misalkan ini fungsinya prepare statement ini nih, jadi nyiapin dulu apa yang mau dikirim baru nanti dieksekusi gitu. Gunanya prepare statement ini tuh buat nyegah ini buat nyegah SQL injection salah satunya gitu. Sebenarnya ya banyak ya solusinya ya. Ini cuma salah satu solusinya dari SQL injection. Oke, gitu aja. Buat yang terakhir ini screen controlnya Metasploitable ya. Vulnerability-nya ini nih ada 4. Terus kontrolnya buat yang SSH weak password, kontrolnya tuh gunakan SSH key authentication. Jadi setiap SSH key itu ada autentikasinya dulu lah gitu. Ada verifikasinya gitulah. Terus aktifkan file to ban. File to ban tuh kemarin pernah dipelajari. Ini tuh buat nyegah brute force. Kemarin kan saya nyoba brute force pakai Hydra. Nah ini untuk nyegahnya tuh pakai file to ban. Terus batasi IP. Mana aja yang bisa masuk yang bisa pakai SSH gitu. Misalkan kemarin pakai UFW. Ini mah yang port ya. Nah gitulah. Jadi ya benar. Nanti si bos. Nah jadi gitu buat yang SSH weak password
kontrol itu. Terus buat yang service dan port exposure, ya tutup portnya kalau misalkan nggak kepake. Terus buat firewall rules, itu UFO. Diaktifin lah si firewallnya. Kalau misalkan si portnya ya nggak mau ditutup gitu, ataupun si firewallnya si portnya tuh difilter lah. Si portnya tuh difilter pakai firewall gitu. Ya kalau misalkan nggak dipakai ya ditutup aja gitu. Terus buat yang SQL injection sama ya, salah satunya pakai prepare statement. Kalau buat yang terakhir itu RCE. Oke, nyala lagi. Buat RCE ini salah satu tadi nutup port nih pakai netstat, terus aktifin firewall. Buat RCE itu tuh ada patch system dan aplikasi. Ini tuh update sistem sama aplikasi gitu secara berkala. Jadi setiap ada update langsung di-update gitu. Terus ada validasi input, ya divalidasi dulu di si inputan user tuh, jangan langsung dimasukin gitu, jangan langsung dieksekusi. Terus nonaktifkan fungsi berbahaya, contohnya ini nih, salah exec di PHP. Terus pakai WAP. Nah ini WAP tuh yang ini nih, yang UFW kalau nggak salah. Ini tuh firewall. Terus pakai WAP. Ya gitu aja buat security control yang metasploitable. Oke, sekarang yang step kelima atau step keduanya dari UAS cyber security yaitu hardening recommendation. Jadi di sini tuh nguatin OS atau web yang punya bukan punya sih, punya kita gitu lah. Saya udah bikin listnya buat yang OS hardening. Ini Linux server ya. Contohnya. Yang pertama tuh update dan patch management. Jadi ya udah tau lah si komennya tuh kan bilang ya sudo apt update. Kalau sekalian ya gini aja nih, upgrade. Nah, ini harus dilakukan secara berkala ya, misalkan sehari sekali atau seminggu sekali. Kalau misalkan si servernya itu nggak sering dipakai gitu. Ya kalau misalkan sering dipakai ya selang beberapa jam gitu, mungkin harus terus di update dan patch management ya. Terus yang kedua itu disable root login. Jadi root login tuh ya SSH remote. Ini tuh buat ngatasin yang remote, yang RCE, yang pulang berarti RCE. Jadi gak bisa login lewat SSH itu. Nih saya tadi udah nyobain ya. Pertama masuk dulu ke ini nih. Masuk dulu ke yang ini nih. Masuk terus lihat isinya apa tadi, ya gak tahu ya isinya kan apa. Terus diedit nih isinya tuh nih, ada satu file config, diedit sudo nano config. Terus nanti dalamnya tuh kayak gini nih kan, yes ya, tuh dia yes, tinggal ditambahin ini permit login no, terus password authentication-nya no. Ini buat nyegah login lewat
remote lewat SSH gitu. Oke, jadi tadi ya cuman si ininya tuh cuman kok. Nah ini. Jadi tinggal di ini enter, kita enter, terus masukin aja permit root. Harus sama ya tulisannya. Root login. Ininya no. Ini dulu. Ini juga no. Tinggal di ctrl-o nanti terus ctrl-o enter ctrl-x. Nah, soalnya saya pakai putih ya, biar troubleshootingnya tuh gampang lah, tinggal copy-copy gitu. Jadi jangan dulu di ininya masih remote dulu aja. Oke. Nah, atau enggak saya langsung ctrl-x. Di sini ada yes atau no. Kalau mau save ya yes, kalau no ya nggak jadi sininya. Terus buat yang ketiga yaitu SSH key authentication. Itu khas ya, inskripsi lah gitu, algoritma inskripsi gitu. Mau yang RSA ini atau ini buat key authentication-nya. Terus yang keempatnya ada firewall network. Ini tadi saya udah nyoba nih. Cuma tinggal dimasukin, ini tambahin sudo katanya. Di sini tuh mana? Katanya harus root untuk ngejalanin yang ini tuh. Jadi sudo ufp default deny incoming. Loh, udah kerubah default incoming process change to deny katanya. Tinggal di-update aja, di-restart. Tinggal di-restart aja ini mah. Jadi setiap ada ada yang masuk gitu, yang aneh nanti langsung ditolak. Terus ini ada juga yang lain nih, UEFI allow 22 misalkan gitu. Berarti port 22-nya kebuka gitu. Kita cobain aja sudo allow UEFI allow 22. Oh, udah ya. Jadi port 22 ini tuh port ya. Port 22 buat SSH kalau SSH. Apa ya? SSH kalau nggak salah. Itu ada HTTP. Terus ada HTTPS kalau nggak salah. Nggak tahu lah. Nah ini tinggal terakhir tuh kalau kita nerapin udah rules-nya, tinggal kita enable UFE sudo salah. Sudo UFW enable nah gitu ya. Katanya mungkin akan ngeganggu si SSH yang udah connect, jadi jangan dulu lah, no aja dulu. Oke. Buat saya troubleshootingnya gampang kalau misalkan ada masalah gitu, tinggal di copy. Jadi jangan dulu di save ya gitulah. Kan ini tuh ada port SSH tuh berapa sih? Port SSH. Oh, 22, port 22. Tadi di mana ya? Ini sama ini. Nah gitu. Jadi port 22 SSH. Ini 443 berarti HTTPS, ini HTTP port 80. Port HTTP. Oh iya benar. Jadi gitu. Nanti dipasangin si port ini tuh dipasangin firewall. Terus ada ini anti brute force. Oke, buat yang kelima itu ngaktifin file teban buat anti brute force. Jadi ya. Jadi pertama diinstal dulu ya. Ini saya udah install nih, udah coba install. Sudah apt install file teban. Oke, udah diinstal, terus
terus dijalanin ini tuh, mana tadi tuh ngejalaninnya tuh. Mana ya? Nah, enable file to ban, terus di start ini buat ngeliat statusnya nih. Berarti udah running kan file to ban-nya. Terus ke ini nih, ke lokal ini diedit ininya nih, filenya. File jal to lokal tuh diedit, dimasukin ini nih, yang ini. Kita coba aja. Mana ini di bawah? Nah ini. Tinggal dihilangin si ininya. Nah, gitu. Bentime tuh misalkan IP ya. Ini tuh ini SSH ID enable-nya true. Diaktifin berarti portnya port SSH tuh kan 22 ya. Logpads ini buat nyimpen hasil kalau misalkan ada yang nerobos nanti disimpan di sini nih. Ada yang nerobos, ada yang mau nerobos gitu kan. Nyoba brute force gitu. Nanti simpan di sini, ini maksimal nyobanya 5 kali. Jadi nanti itu terus di ban selama ini dibagi detik kan, ini detik tuh 3600 berapa nih? 6 dikali 6 36 6 menit. Ini 6. Eh, 6 dikali 6. 60 sejam berarti ya, sejam di ban sejam si IP-nya tuh. Terus ini tuh pine time tuh apa ya tadi tuh? Oh, jadi dikasih waktu cuma 60 detik semenit berarti 10 menit. 10 menit buat login tuh. Jadi login tuh dikasih waktu 10 menit. Ya gitu aja, tinggal di kesituin aja sebenarnya nih. Tinggal di copy kesituin. Tinggal di copy nih kesini nih. Kanan. Hapus aja. Masalah ini tinggal dihilangin kan, hilangin terus enable-nya free, terus kita tambahin di sini aja nih. Salah, portnya 22 log patch-nya dengan var log out.log max R3 red 5 bentime 3600, terus pancime-nya 600. Nah gitu. Ada di bawah kali ya, kayaknya ada di bawah deh. Oh ini nih, ada nih. Jadi bentime-nya 10 tuh, pancime-nya 10, max ratingnya 5. Oh ya, max mage. Betul apa tuh? Nah itulah. Pokoknya tinggal seperti biasa, tinggal di ctrlx, terus Y kalau misalkan mau di save gitu. Berarti defaultnya udah ada sebenarnya ini tuh.
Ya udah ada ya. Defaultnya udah ada. Di atas juga ketulis band time tuh. Band time-nya 10 menit, berarti ini tuh fine time-nya 10 menit, max rate-nya 5. Berarti kalau misalkan uh, udah 5 kali percobaan, nanti si IP-nya di band 10 menit. Oh, sebelum itu juga ini tuh yang terbeda Max rate ketika penemuan terakhir. Jika si ininya tuh udah ke band, terus mau nyoba lagi, dia kasih waktu 10 menit doang. Nah gitu, tinggal di CTRL-X, CTRL-X, kok CTRL-X sih? Ya benar sih, soalnya udah jalan kan. CTRL-O misalkan gitu, CTRL-O, enter, CTRL-X, nah gitu. Udah jalan nih kan si file tubannya. Jadi kalau misalkan ada yang brute force, ketahuan lognya gitu, dia ke band juga si IP-nya. Terus tinggal di restart sudo system restart python. Tinggal di restart. Ntar. Nah, udah keterapin si python-nya. Oke, yang keenam itu disable service yang nggak perlu. Ini ada nih contoh-contohnya telnet, FTP, daemon, caps, bluetooth. Ya seterusnya lah. Saya contohnya telnet doang ya. Jadi yang pertama tuh ini tuh buat ngeberhentiin telnet. Ini tuh si perintah ini. Oh ini juga nggak ada, udah nggak ada ya. Nah ini buat disable kalau misalkan saat booting. Ini mah udah di ini ya, udah nggak ada. Udah ada nggak ada apa gimana? Ini pas saat booting ini perintahnya ini tuh diberhentiin permanen tapi masih ada gitu sebenarnya, tapi diberhentiin permanen gitu. Nah ini dihapus stylenetnya. Coba kita ini hapus. Salah, kok salah sih? Copy, paste. Oh ini buat ngehapus, jadi telnet itu udah gak ada lah gitu. Ini mah cuma kan diberhentiin permanen, ini mah benar-benar dihapus si telnetnya. Tinggal ya. Telnetnya udah kehapus. Ini kan gak perlu ya, udah ada SSH lah gitu lah, cuma SSH juga cukup ya, FTP misalkan gitu. Terus ini buat ngecek si portnya tuh, port mana aja yang kebuka gitu, yang ini tuh perintahnya ya, pakai nmap juga bisa kan ya sebenarnya ya gitu. Buat yang keenam, oke, buat terakhir yaitu logging dan monitoring ya, buat mantau lah gitu. Saya pakai yang kemarin pas perkuliahan itu pakai audit D buat mantaunya, tinggal diinstal aja. Kita coba install. Yes. Nah, tinggal nungguin diinstal, terus kita enable. Udah oke. Udah di enable, tinggal di start. Oke, udah di start. Nah ini apa? Letak si lognya, log dari si audit tadi, audit D.
Not directory. Sudo berarti. Berarti harus di chmod dulu. Chmod plus x baru ini. Count root nggak tahu lah. Nah pokoknya si ini tuh disimpan di sini ya. Kita coba dulu lah. Oke, ternyata cara bukanya tuh pakai cat ya. Cari isi lihat filenya tuh pakai cat. Mana tadi tuh? Nah, pokoknya si ini tuh salah. Tuh udah panjang banget ini mah. Gimana cara keluarnya? Ini apa log dari sistem kita gitu. Cara keluarnya nih. Entah lagi gimana. Nah gitu. Tadi. Jadi pakai cat ya, sudo ini gini. Jadi sudo cat. Ini harus root si usernya. Nanti keluar si lognya. Log dari aplikasi ini. Oke, gitu aja buat yang Harning yang OS. Tinggal berarti yang webnya. Oke, buat yang web tuh pertama HTTPS ya, harus HTTPS, jangan HTTP gitu si domainnya. Si webnya lah gitu. Terus ini pakai security header. Security header tuh kan udah ya kemarin di di pentest tuh netapin security header, ada CSP, ada Xprime, Xcontent ini tuh buat yang apa ya kemarin tuh Street pokoknya sumber kalau gak salah, sumbernya tuh dari mana gitu. Iya benar, sumbernya tuh dari mana sih ini tuh sumber buat si webnya, misalkan foto, HTML, terus JavaScript, terus ada CSS-nya gitu. Terus ada hide server information. Jadi jangan misalkan ada error, dikirimnya error langsung dari database. Error database dikirimin langsung ke klien gitu. Jangan, jadi harus misalkan error database tuh jangan langsung ngirim database sedang error, enggak gitu. Jadi dikirimnya harus misalkan ya sedang ada kendala misalkan gitu. Kirim informasinya kan udah kemarin diimplementasikan. Terus ada server token.
ini apa ya, server token kalau di NGX katanya. Halo, bisa aja. Terus batasi HTTP method. Pakai angka aja. Batasi HTTP method. Jadi HTTP method itu kan ada get, ada post, ada delete, ada put. Nah, berarti dari sisi klien misalkan cuma bisa pakai get sama post doang gitu misalkan. Terus yang lainnya misalkan put, terus delete, ini khusus admin gitu. Terus yang upload file tuh tipe-tipenya kan udah banyak ya, file tuh kan ada .exe misalkan, ada .img, ada .pdf, .word ya, Word tuh apa, ada txt kan, ya banyak lah tipe-tipe file tuh. Nah ini tuh harus difilter, jadi apa aja misalkan uploadnya tuh gambar, berarti cuma format gambar doang, misalkan kan format tuh gambar tuh ada JPG, .png, lain-lain gambar doang lah gitu lah. Jangan sampai nggak difilter, misalkan exe bisa masuk, txt bisa masuk, kemungkinan nanti kalau dia ngirim exe install sesuatu dong gitu, bisa otomatis gitu diinstal. Terus validasi ini dibatasi kan tadi, terus habis dibatasi juga harus validasi, si sistem tuh harus punya validasi. Misalkan udah ngirimnya tuh bener nih PNG, tapi atau enggak zip lah biasanya kan, zip nih, si zip tuh misalkan kirim udah nih, kita batasi filenya tuh cuma bisa zip doang. Terus di dalamnya tuh padahal ada program yang mencurigakan gitu sebenarnya. Nah jadi jangan sampai gitulah, pakai validasi mimtip, validasi buat tipe-tipe foldernya isinya apa gitu lah. Terus batasi ukuran file. Nah ini juga batasi ukuran file, misalkan untuk foto maksimalnya 5 MB lah gitu, buat nanti ya nggak berat di servernya juga kan ya, kirimnya juga nggak lama gitu. Atau misalkan video 100 MB gitu kan, ya nanti kalau nggak dibatasin ada misalkan ya, kalau MB sih masih oke lah, kalau misalkan udah giga, udah tera gitu, terabyte repot juga kan. Batasi ukuran file. Terus ada gunakan WAP nih, ini firewall yang khusus buat di web gitu, firewall yang khusus dibuat di web kayak tadi di OS ya, buat ngatasin di layer yang jaringan gitu, dia tuh nyaring lewat jaringannya. Kayak kemarin tuh bikin yang ini nih, HTTP misalkan cuma HTTP apa ya, kalau nggak salah yang ini nih, apa yang mana ya, misalkan cuma HTTP atau HTTPS gitu, nggak bisa cookie, ngirim cookie itu hanya lewat HTTP, jadi nggak lewat JavaScript-nya langsung gitu ya, kalau nggak salah gitulah, HTTP atau HTTPS gitu. Jadi nanti nggak si session dalam cookie itu nggak bisa diambil dari JavaScript gitu. Terus ada database security contohnya kan kemarin MySQL tuh diterapin lah pakai pre apa tuh namanya, pokoknya sebelum ngirim perintah ke MySQL tuh disiapin dulu kan perintahnya, buat aman nanti pas ngirim ke
si MySQL-nya. Itu buat web server hardening. Jadi dua, buat yang jadi tiga berarti ya, bukan dua sebenarnya ya. Yang pertama cyber security itu ini buat security control, terus buat hardening lah dari OS, dari bagian OS-nya, dari bagian web servernya gitu aja buat yang UAS cyber security.